Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan membahas tentang pelajaran ibrah yang bisa kita ambil dari kisah Adam alaihi assalam. Banyak pelajaran yang disebutkan oleh ulama dan di kitab ini kita akan bahas insyaallah taala satu persatu dari pelajaran yang begitu sangat berharga dan sangat penting dari apa yang Allah kisahkan tentang Adam alaihi salam dalam Al-Qur'anul Karim. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mengkisahkan Adam yakni bapak kita di Al-Qur'an, dan tidaklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di beberapa hadis tentang beliau, melainkan banyak pelajaran yang kita ambil. Allah ingin dari apa yang Allah kisahkan dalam Al-Quran kita mengambil ibrahnya. Yang pertama disebutkan di sini, ya, pelajaran yang pertama adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ini pelajaran yang pertama. Ini diambil dari firman Allah Ta'ala surat Ali Imran ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tanah. Kemudian Allah berkata kepadanya, kun, jadilah, fayakun, maka dia pun jadi. Kemudian di surat Ar-Rum ayat yang ke-20 Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqakum min turab summa idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan kalian bermula dari tanah. Kemudian tiba-tiba kalian menjadi manusia yang berkembang biak. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la nomor ke-6573, Innallaha khalaqa Adama min turab. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari tanah. Tsumma ja'alahu tina. Kemudian Allah jadikan dia menjadi tanah liat. Kalau bahasa kitanya lempung, ya.
Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'il ardi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil saripatinya dari semua tanah yang ada di atas muka bumi. Kemudian Rasul kita pun sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, disahihkan di dalam Sahih Al-Jami', "Kullukum banu Adam wa Adam khuliqa min turab." Semua kalian ini adalah anak cucu Adam, dan Adam itu diciptakan dari tanah. Apa pesannya di sini, ikhwan yang Allah muliakan? Al-Qur'an menghabarkan Adam diciptakan dari tanah. Begitu juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Adam diciptakan dari tanah. Dan kita semua manusia adalah anak cucu Adam. Ada pesan yang penting yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Famin hadhihi al-adillati yatabayyanu lana anna Adam alaihi salam huwa abul bashari jami'an wa annahu khuliqa min turabi wat-tin wa aslul bashari jami'an at-turab wat-tin fala yajuzu li ahadin an yaftakhira bi abaihi wa nasabihi ala ahad fa inna at-tafadula baina bani Adam la yakunu illa bit-taqwa." Ini maksudnya. Jadi kalau antum perhatikan tadi, penulis menurunkan beberapa ayat dan beberapa hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan inilah ulama, ikhwan, ya. Kita belajar harus dari para ulama. Ulama itu enggak ngarang-ngarang. Sebutkan dulu ayatnya, kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang menyebutkan 2 ayat, kemudian 3 hadis dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis di sini berkata, dari dalil-dalil ini jelas bagi kita bahwa Adam itu abul bashar, bapak manusia, bahwa bapak semua manusia, diciptakan dari tanah, dan pokok asal dari manusia semuanya dari apa berarti? Dari tanah. Itu yang harus kita ingat. Pokok asal manusia itu dari tanah, materinya tanah. Nah, yang ingin disampaikan di sini adalah fala yajuzu li ahadin an yaftakhira bi abaihi. Maka tidak boleh, haram hukumnya bagi siapapun berbangga-bangga, menyombongkan diri dengan apanya? Dengan garis keturunannya, dengan bapak-bapaknya, dengan nenek moyangnya. Hukumnya haram. Karena apa? Fa inna tafadula baina bani Adam la yakun illa bittaqwa. Karena tafadul, tingkatan manusia, mana yang lebih utama, mana yang kurang dari itu dan seterusnya, antara anak cucu Adam tidak terwujud kecuali dengan yang namanya ketakwaan. Dengan ketakwaan saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihim alladzina matu. Hendaknya mereka berhenti dari membangga-banggakan leluhur mereka yang telah mati, yang sudah meninggal. Ini kata Rasul. Hendaknya mereka itu, manusia itu, berhenti dari membangga-banggakan leluhur mereka, membangga-banggakan orang tua mereka, nenek moyang mereka, asal usul mereka, yang sudah mati, kata Rasulullah SAW, yang sudah meninggal. Innama hum fahmu jahannam, mereka telah menjadi arang neraka jahannam. Ini kata Rasul. Aw la yakunanna ahwana 'ala Allah min al-ju'ali alladhi yudahdihu al-khuz bi anfihi. Atau mereka lebih hina dari hewan yang mendorong kotoran dengan hidungnya.
dengan anfih, dengan hidungnya. Innallaha qad azhaba ankum ibiyatal jahiliyati wa fakhriha bil abai. Sesungguhnya Allah telah menghapus dari kalian seruan jahiliyah dan berbangga-bangga dengan nenek moyang. Innama huwa mu'minun wa taqiyun aw fajirun syaqiyun. Yang ada sekarang hanyalah mukmin yang bertakwa atau pendosa yang celaka. An-nasu kulluhum banu Adam. Manusia semuanya itu adalah anak cucu Adam. Wa Adamu khuliqa min turab. Minat turab. Dan Adam itu dicipta dari turab, dari tanah. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kita ini enggak boleh berbangga-bangga dengan bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, nenek moyang kita. Enggak boleh. Ini termasuk ibiyah jahiliyah, seruan jahiliyah. Di Islam enggak ada. Enggak boleh kita ya membangga-banggakan keturunan dengan istilah darah biru atau darah selain biru. Ya, darah semuanya sama. Warnanya apa? Merah. Ya. Faman iktarra bi abaihi waftakhara bihim halaka. Wa man i'tazza bil islami a'azzahu Allahu. Barang siapa yang tertipu, ya, iktarra, sombong, ya, dengan bapak-bapak nenek moyang, dan iftikhar, sombong dengan mereka, halaka, dia pasti binasa. Tapi barang siapa yang merasa punya izah dengan dasar Islam, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakan. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau berkata, intasaba rajulan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahaduhuma ana fulan ibnu fulan faman anta la umma lak. Dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata radhiyallahu anhu, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dua orang yang beradu tentang nasab. Jadi ada dua orang beradu tentang nasab, membangga-banggakan nasab, diadu nasabnya. Kalau saya mah keturunan ini, saya keturunan ini. Bangga-bangga seperti sebagian orang zaman sekarang. Ya, sampai harus dilihat tuh keturunan dari mana nih? Fulan bin fulan, 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 fulan. Kami keturunan. Ya, dibangga-banggakan. Gitu. Faqala ahaduhuma, salah satu dari keduanya berkata, saya fulan bin fulan. Terus dia nyebutkan, faman anta, siapa ente? Gitu ya, celaka ente. Fama ummalak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, intasaba rajulan ala ahdi Musa alaihi salam. Rasul bersabda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang mengadu, ya, yakni beradu nasab di masa Musa alaihi salam. Kayak zaman sekarang nih. Ada orang satu ini satu begitu, beradu nasab. Ya. Apa fungsinya begitu, akhi? Ya, sampai harus dilihat ya turunan siapa gitu kan? Intasaba rajulani ala ahdi Musa alaihi salam. Ada dua orang beradu nasab di masa Musa alaihi salam. Faqala ahaduhuma, salah satu dari keduanya berkata, ana fulan ibnu fulan hatta adda tis'ah. Salah satu dari keduanya berkata, saya fulan bin fulan, sambil membangga-banggakannya. Sampai ngitung sampai 9 garis keturunan. Fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan, sampai berapa? 9. Kakeknya yang ke-9. Ya. Kemudian dia berkata kepada salah satunya, faman anta? Siapa anda?
Celaka Anda. Bangga dia. Qal, dijawab sama salah satunya. Ya, yang salah satunya cuma menyebutkan dua. Dia bilang, ana fulan bin fulan ibnul Islam. Ana fulan ibnu fulan ibnul Islam. Saya fulan bin Islam. Ya, cuma dua, dia bisa menyebutkan dua. Tapi ini enggak membangga-banggakan. Qal, Rasul bersabda, fa auhallahu ila Musa alaihi salam an kulli hadainil muntasibaini. Allah mewahyukan kepada Musa alaihi salam untuk berkata kepada dua orang yang beradu nasab ini. Amma anta ayyuhal muntami awil muntasibu ila tis'atin finnar fa anta ashiruhum. Adapun Anda, wahai orang yang menasabkan dirinya sampai ke 9 kakek Anda, garis keturunan Anda, semuanya di neraka. Wa anta ashiruhum fa anta ashiruhum, dan engkau yang ke-10-nya. Jadi semuanya masuk neraka. Bahaya ikhwan, membangga-banggakan nasab, sombong dengan nasab, itu bisa menyeret ke api neraka. Ini masalah serius. Ya. Wa amma anta ya hadzal muntasibu ila itsnaini fil jannah. Sedangkan Anda, wahai orang yang menisbatkan dirinya sampai 2 saja. Anta fil jannah, engkau di surga. Fa anta thalithuhuma fil jannah, dan engkau ketiganya di surga. Jadi bahaya kan? Yang membangga-banggakan nasab, sombong dengan nasab. Ini hadisnya ikhwan sahih. Ya, akhrajahu Ahmad wal Baihaqi fi Syu'ab wa Abd ibn Humaid fil Muntakhab, dan ada dalam silsilah al-ahadis as-sahihah nomor 1270. Umar radhiyallahu an pernah berkata gini, kunna adzillatan. Dulu kami adalah orang-orang yang hina. Yani bi ghairil Islam, dengan selain Islam. Fa'azzanallahu bil Islam. Kemudian kami Allah jadikan mulia dengan Islam. Fa idza btaghaina al-izzata fi ghairil islami adzallana Allah. Maka apabila kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah akan hinakan kita. Ini perkataan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma'ruf perkataannya. Kemudian Syekh berkata begini, fal amru jiddu khatir. Perkara ini betul-betul bahaya. Serius. Wan najatu minan nar la takunu illa bil Islam. Keselamatan kita dari api neraka tidak terwujud kecuali dengan Islam. Tidak boleh kita bangga-banggakan nenek moyang kita. Nah, kita lihat ikhwan yang Allah muliakan. Jadi dari apa yang disabdakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui, jangan lupa bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan kita semua anak cucu Adam. Dan Adam diciptakan dari tanah. Nabi Adam diciptakan dari tanah alaihi salam. Supaya tahu bahwa pandangan Allah berbeda dengan pandangan manusia. Timbangan Allah berbeda dengan timbangan manusia. Kita baca hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia berkata, dan hadisnya sahih riwayat Bukhari. Marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu jalis, ma ra'yuka fi hadha? Jadi ada seorang laki-laki melewati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang laki-laki melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dilewat sama laki-laki tersebut, bilang ke laki-laki yang sedang duduk di samping beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertanya, "Ma ra'yuka fi hadza?" Apa pendapatmu tentang orang itu?
Faqala, kemudian dia menjawab, rajulun min asyrafin nas, hadza wallahi hariyun in khataba an yunkah wa in syafa'a an yusyaffa'. Kata orang tersebut, laki-laki ini adalah laki-laki yang mulia di antara kalangan manusia, laki-laki terhormat. Laki-laki tersebut, demi Allah, kalau dia berkhitbah, mengkhitbah wanita, diterima sama orang keluarganya dan dinikahkan. Apabila dia memberikan syafaat, syafaatnya diterima. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW diam. Tsumma marra rajulun faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'yuka fi hadza. Kemudian ada lagi laki-laki melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, ma ra'yuka fi hadza? Apa pendapatmu tentang laki-laki ini, yang kedua ini yang datang? Dijawab sama dia, ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Wahai Rasulullah, laki-laki yang kedua ini adalah laki-laki yang fakir dari kalangan fuqara kaum muslimin. Hadza hariyun in khataba alla yunkah wa in syafa'a alla yusyaffa' wa in qala alla yusma' liqaulihi. Wahai Rasulullah, orang yang kedua ini apabila dia berkhitbah, meminang wanita, dia layak untuk tidak diterima. Kalau yang tadi layak diterima, kalau yang ini tidak layak diterima, tidak dinikahkan. Kalau dia memberikan syafaat, enggak diterima. Kalau dia ngomong, tidak didengar. Jadi dilecehkan. Ya, orang memandangnya hina. Ini timbangan manusia. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza khairun min mil'il ardi misla hadza. Orang kedua ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang kedua ini yang miskin lebih baik daripada sebumi orang yang pertama tadi. Jadi kalau ada orang yang pertama tadi itu sebumi, itu tidak ada apa-apanya dengan orang yang kedua ini di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat mizan, timbangan Allah dengan timbangan manusia berbeda. Cara pandang manusia berbeda dengan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memandang. Pandangan manusia tertipu dengan zahir, akhi. Tertipu dengan pakaian, tertipu dengan zahir, penampilan, dan seterusnya. Datang laki-laki yang pertama, kata Rasul, apa pendapat tentang orang ini? Dia bilang min asyrafil qaum, orang yang mulia, ya, min asyrafin nas. Dia layak kalau khitbah dinikahkan. Kalau ngasih syafaat diberi, perkataannya didengar. Ini pandangan manusia. Lewat orang yang kedua, lihatnya biasa, orang miskin. Layak kalau dia khitbah datang, nggak diterima tuh, nggak dinikahkan, ditolak. Ya, suaranya nggak didengar. Nah, Rasul bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW bilang, hadza, kata Rasul, khairun min mil'il ardi mislu hadza. Laki-laki yang kedua ini yang miskin di pandangan manusia lebih baik sepenuh bumi daripada laki-laki yang pertama. Ini pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan Allah itu harus kita perhatikan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah,
Ada hadis juga ikhwan, hadisnya sahih li ghairihi dari Ibnu Mas'ud. Pernah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengambil ranting dari pohon arak, minal arak, untuk dijadikan siwak. Kemudian angin menerpanya, tersingkap betisnya. Manusia menertawakan Abdullah bin Mas'ud karena apa? Betisnya kecil. Ketika mereka menertawakan itu, Rasulullah SAW bertanya, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Faqalu, mereka berkata, "Ya Nabi Allah, min diqqati saqaihi." Ya Rasulullah, kami ketawa karena betis beliau, dua betisnya kecil. Faqal, Rasulullah SAW berkata, "Walladzi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizani min Uhud." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat di sisi Allah di timbangan nanti dari gunung Uhud. Fa subhanallah. Ya. Ini di pandangan Allah, betis Abdullah bin Mas'ud itu sangat berharga. Tapi di pandangan manusia hina atau rendah, sampai diketawakan, ditertawakan. Oleh karena itu ikhwan yang Allah muliakan, nggak boleh kita nertawakan orang yang menurut kita cacat. Bisa jadi dia lebih baik daripada kita, lebih baik daripada orang yang normal. Ya. Nah, ini faedah yang pertama dari kisah Adam. Dari kisah Adam, faedah yang pertama adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Faedah yang kedua, ikhwati fillah. Ada 4 faedah, nanti ada faedah yang lain. Annal insana alladhi khuliqa min at-tini yartafi'u bil ilmi fid dunya wal akhirah. Seorang manusia yang diciptakan oleh Allah dari materi tanah, derajatnya itu naik tinggi dengan dasar ilmu di dunia dan di akhirat kelak. Ikhwan yang Allah muliakan, malaikat dicipta dari apa? Malaikat dicipta dari cahaya, ya kan? Kemudian iblis, syaitan dicipta dari apa ya kawan? Ya, dari api. Dan Nabi Adam kita tahu dicipta dari tanah. Rasul kita SAW bersabda dalam hadis Muslim, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat dicipta dari cahaya. Wa khuliqa al-jan min marijin min nar. Jin termasuk iblis, karena iblis bagian daripada bangsa jin. Ya, enggak boleh ngarang-ngarang. Ada orang mengatakan beda loh, iblis sama jin itu beda. Iblis sama setan itu beda. Oh, ini orang bahlul. Ya, enggak ngerti. Dan berapa banyak orang ikhwan yang bodoh bicara tanpa ilmu. Lebih baik diam. Diam bahasa Arabnya apa? As-sukut. As-sukutu khairun min buka mulut. Sukut itu, diam itu lebih baik daripada bicara. Dosa. Ngomong tentang Islam, ngomong tentang Al-Quran tanpa ilmu, ini bujukan syaitan. Kan Allah berfirman apa? Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makan di atas muka bumi ini yang halal, yang thayyibah. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi
kalian. Kemudian Allah katakan innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu memerintahkan kalian berbuat apa? Keji dan fahsya. Perbuatan buruk dan keji. Kemudian wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan syaitan memerintahkan kalian untuk kalian tuh ngomong tentang Allah, tentang agama Allah, tentang Islam dengan tanpa ilmu. Jadi kalau nggak baca Quran, nggak baca hadis, ngarang-ngarang, diam. Dia bilang beda antara iblis sama syaitan, beda sama jin, beda. Siapa yang habarkan Anda, akhi? Ya. Iblis itu bangsa jin. Di surat Al-Kahfi kan jelas. Ya tidak? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Iblis bangsa jin kata Allah. Adapun syaitan sifat. Syaitan itu sifat. Artinya yang membangkang. Setiap yang membangkang itu syaitan. Bisa disifati dengannya jin dan manusia. Jin yang jahat setan. Manusia yang jahat juga setan. Benar kalau gitu. Kalau ada azan ribut itu setan tuh. Ya. Makanya orang tua kita ketika anak-anak itu main-main, teriak-teriak ketika azan, setan. Benar sebenarnya. Iya benar, akhi. Sifat. Makanya Allah bilang di surat An-Nas itu apa? Minal jinnati wan nas. Ya. Dan Allah bilang juga di Quran syayatinul jinni wal ins, setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi harus dipahami. Ini ada orang memahami asal-asalan. Ya. Nah, kita kembali ke sini. Malaikat dicipta dari apa? Dari cahaya. Syaitan dicipta, jin dicipta dari apa? Dari api. Dan Adam dicipta dari yang disifati untuk kalian. Lihat ikhwan. Ada pertanyaan. Baik. Nah, ini pertanyaan penting sekali. Dari 3 unsur. Cahaya, api, tanah. Di antara 3 unsur ini, unsur mana yang paling utama, yang paling tinggi? Ayo, bisa jawab, boleh pulang. Cahaya, api, tanah. Mana unsur yang paling tinggi? Tanah. Ada lagi? Ini ada ikhtilaf. Ya. Ulama bilang nur itu a'la hadhil anasiri jami'an. Cahaya itu lebih tinggi dari semua unsur yang ada itu. Cahaya. Ya. Ada maksud kita sampaikan ini. Malaikat diciptakan dari cahaya, iblis dari api, Nabi Adam dari tanah. Pertanyaan berikutnya, dari 3 makhluk Allah ini yang Allah ciptakan, siapa yang lebih utama? Ya, Nabi Adam. Ahsanta barakallahu fik. Nabi Adam. Apa dalilnya? Harus pakai dalil. Antum nggak boleh, ana milih ini. Mana dalilnya? Yang pokoknya ana milih ini, udah milih, udah. Enggak, yang ada alasannya. Alasan itu dalam Islam apa? Dalil. Ya. Kayak dalil dan dalil. Alasannya apa? Ahsanta barakallahu fik. Allah kasih ilmu sama Nabi Adam. Lihat ikhwan. Ketika Allah ingin meninggikan makhluknya, ingin meninggikan manusia, ingin meninggikan siapapun di antara kita, Allah kasih ilmu dia. Allah bilang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini dalilnya. Kita boleh baca lagi surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. 33 lah.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini perkataan Allah dengan malaikat. Malaikat jawab bahwa Allah akan mencipta Adam, ya kan, mencipta manusia khalifah di atas muka bumi. Malaikat jawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah bilang, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di sini nih ayat berikutnya syahidnya nih 31. Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam semua nama-nama. Ada perbedaan pendapat tentang tafsirannya. Jadi sebagian ulama bilang semua nama tafsirannya diajarkan sama Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Summa aradahum 'alal malaika. Kemudian diperlihatkan kepada para malaikat dan Allah berkata, ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai para malaikat, habarkan padaku tentang nama-nama itu jika kalian benar. Apa jawaban malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu, tidak memiliki pengetahuan kecuali apa yang Kau ajarkan pada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau ya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala ya Adam, kata Allah, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim. Allah ingin nampakkan tentang kelebihan Adam. Wahai Adam, habarkan kepada mereka para malaikat dan kepada iblis itu yang ada di tengah-tengah mereka tentang nama-nama itu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka ketika Adam menghabarkan kepada mereka nama-nama itu, Allah berfirman, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Bukankah aku telah berkata kepada kalian sesungguhnya aku mengetahui hal yang gaib di langit dan di bumi? Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Subhanallah. Qimah, harga ikhwan, harga manusia, harga seseorang tidak dilihat dari mana unsurnya, tidak dilihat dari mana asalnya, tidak dilihat dari mana keturunannya, tapi dengan ilmu. Ya. Jadi ini penting sekali. Allah Subhanahu wa taala mengangkat hamba-hambanya itu dengan ilmu. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, ilmu penting. Jadi Allah kalau sini fa innahu subhanahu wa ta'ala hina ma yuridu an yarfa'a makhluqan yu'tihi minal ilmi ma la yu'tihi li ghairihi. Sesungguhnya Allah taala ketika dia ingin mengangkat makhluk, mengangkat derajat makhluk di atas yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala memberikannya ilmu yang Allah enggak berikan kepada selainnya. Dan ingat, ilmu itu Allah berikan kepada mereka yang berhak dapatkan ilmu. Tak mungkin Allah berikan ilmu kepada orang yang sombong. Tak mungkin, abadan. Ya. Allah berikan ilmu kepada hamba-hamba yang berhak. Allah tahu siapa yang Allah mau kasih ilmu. Wa anna qadral insani bihi ya'lu wa yartafi'u sya'nuhu hatta wa in kana unsuru khalqihi aqall min unsuril malaika. Kadar ketinggian manusia diangkat dengan ilmu. Ya. Walaupun unsur dasar penciptaan Adam itu lebih kurang, lebih rendah dari materi dasar penciptaan malaikat. Ini pelajaran yang sangat menarik, yang sangat berharga untuk kita semua, ikhwan Allah muliakan.
Jadi kalau kita duduk di majelis ilmu, dapat ilmu, duduk sejam, 2 jam bersabar dengan ulama, dengan guru-guru kita, dapat. Mudah-mudahan dengan itu Allah angkat derajat kita. Ya, dan niatnya ikhlas karena Allah. Bukan untuk bangga-bangga. Ya, makanya kita lihat ulama itu terus belajar. Ulama terus belajar. Subhanallah. Allah angkat derajat mereka. Belajar dan terus belajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kadar ketinggian seseorang tidak dilihat dari mana dia. Dari mana asalnya, dari mana unsur penciptaannya. Tapi dengan ilmu. Ya. Dan ilmu ini tidak ada tandingannya. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah berkata apa? Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada bandingannya dengan apapun. Bagi yang benar, lurus niatnya. Ketika ditanya bagaimana niat yang lurus itu, beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Itu niat yang bagus dalam menuntut ilmu. Jadi fal ilmu syar'i, ilmu kitabi was sunnati yarfa'u sahibahu fid dunya wal akhirah. Jadi ilmu syar'i, ilmu kitab dan sunnah mengangkat orangnya, mengangkat derajat di dunia dan di akhirat. Allah berfirman di surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata tentang ayat ini, faddalallahu alladhina amanu wa utul ilm 'ala alladhina amanu wa lam yu'tul ilm. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman dan diberi ilmu di atas orang-orang yang beriman yang tidak berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalil yang lain surat Ali Imran ayat 18 Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Dia yang menegakkan keadilan. Allah bersaksi. Wal malaikah, yang kedua malaikat. Yang ketiganya siapa? Ulul ilm. Ya. Qurtubi rahimahullah pernah berkata, fi hadhil ayati dalilun ala fadil ilmi wa syarafil ulama. Di ayat ini ada dalil tentang keutamaan ilmu dan kemuliaan ulama. Fa innahu law kana ahadun asyrafa minal ulama laqaranahumullahu bismihi wasmi malaikatihi kama qaranal ulama. Seandainya ada seseorang yang lebih mulia dari para ulama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggandengkan namanya, ya, nama Allah dengan namanya dan nama para malaikat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ulama dengan namanya dan malaikat. Jadi di ayat ke-18 tadi surat Al-Imran, Allah menggandengkan dirinya dengan para malaikat dan ulama, ulul ilm. Kalau ada, kata Imam Qurtubi, yang lebih utama dari ulama, Allah sebut. Ini menunjukkan tentang keutamaan para ulama. Dan Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikannya, Allah jadikan paham tentang agamanya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu bihi tariqan min turukil jannah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya ke surga, ke jalan-jalan surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk talibul ilmi karena ridha dengan apa yang diperbuat. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Dan sesungguhnya
orang alim, ulama, dimintakan ampun untuknya makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, wal hitan fi jawfil ma, sampai ikan di dasar laut. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah seperti bulan di malam purnama di atas seluruh bintang. Wa innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama pewaris para nabi. Wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilm, sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadin wafir, dan barang siapa yang mengambilnya berarti dia mengambil keberuntungan yang banyak. Nah, sudah azan belum ikhwan? Ya, 3 menit lagi. Dalil tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu yang lain, Rasul pernah bersabda, idza mata al-insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah. Apabila manusia meninggal, terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama apa? Illa min sadaqah jariyah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Disebutkan ilmun yantafi' bihi atau ilmin yantafi' bihi, yuntafa'u bihi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Tirmidzi, inna dunya mal'unah, dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, isinya juga terlaknat. Illa dzikrullahi wa mawalah, kecuali zikrullah, kata Rasulullah SAW, dan apa yang terkait dengan itu. Wa aliman au muta'alliman, atau orang yang berilmu dan orang yang belajar, muta'allim. Jadi yang enggak terlaknat 3, zikrullah, alim, muta'allim. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, al-ilmu khairun minal mal, ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal, ilmu menjagamu, sedangkan harta engkau yang jaga. Kita kalau punya ilmu dijaga sama ilmu, tapi kalau kita punya harta, kita yang pusing jaga harta. Punya mobil dijaga, harus dibersihin, dicuci, ya, tiap kilometer berapa servis, ya. Kalau baru takut lecet, gak mau dipinjemin ke orang, dan seterusnya. Mikir takut dicuri, harus pasang kunci yang benar. Kalau lupa langsung kabur, pencet, ya, pusing. Belum harus bensinnya, ya tidak. Kemudian kalau di kita ada pajak kan, macam-macam, emas, perak dan seterusnya ditaruh. Kemudian di sebagian orang harus punya satpam, ya, dan seterusnya lah, diberangkas dan seterusnya, dijaga. Nah itu, punya apartemen, pusing nggak tuh? Pusing akhi, ya, emang nggak pusing, pusing, ya, ngurusin dari kecil sampai besarnya, ngurusin pemeliharaannya, ngurusin gaji karyawannya, ngurusin bayar ini bayar itu, ngurusin kerusakan itu, ya tidak. Jadi begitu ikhwan yang Allah muliakan. Kalau punya harta dijaga. Nah itu, sampai nggak ngaji. Ada orang dikasih harta sampai nggak ngaji, sampai nggak mau nuntut ilmu, ya. Nah itu. Jadi ilmu lebih mulia, lebih baik. Wal ilmu hakimun wal mal mahkumun alaih. Ya, ilmu itu hakim, sedangkan harta yang dihukumi. Wal mal tanqusuhun nafaqah. Harta berkurang ketika dinafkahkan. Wal ilmu yasku bin nafaqah. Ilmu semakin bertambah dengan apa? Nafaqah. Makanya tidak ada orang yang ngajar semakin bodoh, nggak ada. Orang ngajarkan ilmu semakin pintar. Apalagi kalau yang diajar itu saja, hafal sudah. Anda punya dosen akhi, itu buku fikih tutup, ngajar begini aja akhi, hafal sekian seperti itu. Subhanallah. Karena apa? Dia ulang-ulang terus. Makanya ngajar itu senang. Ya, orang yang ngerti
ilmu, dia kuasai satu bidang ilmu, kemudian dia punya murid, diajarkan, senang nikmat. Ada lawannya, ya, bisa disampaikan ajar ilmu seperti itu. Ya. Nah itu, guru-guru kita ya kawan, itu nggak mau duduk, apalagi kalau lagi kurang enak badan, maunya apa? Anak mau ngajar, subhanallah, untuk menginfakkan ilmu, begitu. Ya. Dan tidak aneh. Ya. Satu lagi ya. Satu lagi. Qala rajulun, ada seorang berkata, kataba ilayya abi. Bapakku nulis surat kepada aku. Nah, sekarang nulis surat pakainya WA sekarang. Ya, zaman dulu orang nulis surat dari sini ke Kalimantan sabar seminggu, 2 minggu, sebulan sampai. Sekarang tes ini nggak dijawab-jawab, pusing sudah orang. Ya, kurang berkahnya zaman sekarang nih. Ada seseorang bilang, ya, bapakku nulis surat padaku. Ya bunayya, wahai anakku, alaika bil ilmi, wajib atasmu untuk belajar ilmu. Fa innaka in iftaqarta kana laka malan. Karena sesungguhnya engkau, kalau engkau ini fakir, punya ilmu, itu hartamu. Wa in istaghnaita kana laka jamalan. Dan jika engkau kaya, itu sebagai penghias buat dirimu, semakin indah, semakin bagus. Jadi ilmu itu enggak ada jeleknya. Ilmu itu bagus dalam setiap keadaan. Ketika fakir, bagus. Jadi hartanya dibutuhkan di mana-mana. Orang yang punya ilmu enggak akan kelaparan. Dimanapun dia dibutuhkan. Dan itu hartanya. Kalau kaya, jamal dia. Indah, semakin indah, semakin bagus. Makanya ya ikhwan Allah muliakan, harta yang paling berharga yang kita berikan kepada anak turunan kita itu apa? Harta. Nah, itu amanah kalau orang punya anak, Allah kasih ilmu. Ya, seperti itu. Wallahu alam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan ya. Kita azan dulu. Insyaallah kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faedah yang ketiga, al-firaru ila Allah ta'ala bit-taubatin nasuh. Lari menuju Allah dengan taubatan nasuha. Jadi bertobat kepada Allah, menuju Allah dengan taubatan nasuha. Ini diambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam dengan istri beliau Hawa, ya, ketika makan buah yang dilarang. Kemudian keduanya menyesal, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa keduanya di surat Al-A'raf ayat 23 ya. Allah taala berfirman, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala di sini bentuknya musanna ya, dua orang, maksudnya Adam dan Hawa. Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna anfusana, sesungguhnya kami mendolimi diri kami. Wa illam taghfir lana, dan apabila engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Juga Allah sebutkan ya, di surat Toha ayat 121 dengan 122. Di surat Al-Baqarah juga disebutkan oleh Allah ayat ke-37. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam, kata Allah, menerima dari Rabbnya kalimat-kalimat. Maksudnya kalimat-kalimat di sini adalah ucapan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Allah menerima taubatnya.
Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia Maha penerima taubat dan lagi Maha penyayang. Ya. Nah, ini ikhwan, para nabi dan orang-orang soleh itu selalu mereka bertobat sama Allah. Ya, ketika melakukan kesalahan. Tapi perlu diperhatikan, kalau yang sudah kita bahas, para nabi dan rasul maksum dari dosa besar. Ya. Kalau dosa kecil, pendapat jumhur ulama tidak maksum. Dalilnya ini diantaranya. Kemudian perbedaannya dengan yang lain, para nabi dan rasul segera bertobat dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Ya. Ini perbedaan antara para nabi dan selain nabi. Kalau manusia yang lain nggak maksum dan terjatuh pada kesalahan dan dosa, itu sesuatu yang manusiawi. Tetapi yang paling bagus di antara orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa, kata Rasul, yang bertobat. Ya. Rasul pernah bersabda, hadisnya sahih, kullu bani Adam khata', dengan siqah mubalaghah, fa'al. Setiap anak cucu Adam itu suka, sering melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan orang yang suka melakukan kesalahan, suka juga bertobat. Jatuh kesalahan, tobat. Jatuh kesalahan, tobat. Jatuh kesalahan, tobat. Itulah urusan, itulah sifat para nabi dan orang-orang yang soleh. Ya. Dan manusia seperti itu. Jadi bedanya antara Adam dengan iblis ini. Kalau Adam jatuh pada kesalahan, tobat. Kalau iblis jatuh pada perbuatan salah, bahkan Allah hukumi kafir, tapi tidak bertobat. Ya. Karena apa? Sombong. Nah, inilah bahayanya sifat sombong. Sombong ini sangat bahaya. Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan hambanya yang sombong ke surga. Walaupun sombong itu ada seberat biji dzarrah dalam hati orang itu. Kita lihat Nabi Nuh di surat Hud, bisa kita baca ayat 45, 46, 47. Ya. Wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li. Ini syahidnya. Jadi ketika Nabi Nuh alaihissalam minta ya untuk anaknya yang kafir, yang celaka ya, enggak mau masuk perahu. Kemudian kata Nabi Nuh, dia keluargaku. Kata Allah, dia bukan bagian keluargamu. Amalnya enggak soleh. Nah, di syahidnya di ayat ke-47 surat Hud, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Kalau engkau tidak ampuni aku dan merahmati aku termasuk orang yang merugi. Jadi Nabi Nuh minta ampun sama Allah. Nabi Musa juga demikian. Nabi Musa pernah mukul Kipti sampai mati, jatuh. Fawakazahu Musa faqada alaih. Jadi Musa pukul. Ketika Nabi Musa mendapatkan bangsanya ya Bani Israel satu dengan siapa dari Kipti berseteru, Nabi Musa mukul, jatuh ya, tapi jangan dibilang preman. Nabi Musa jangan dibilang preman, enggak sopan ya. Dan Nabi Musa memang memiliki kekuatan yang luar biasa, akhi. Kata Umar bin Khattab, Nabi Musa itu bisa mengangkat batu, yang batu itu enggak bisa diangkat oleh 10 orang. 10 orang waktu peristiwa itu. Ada 2 wanita nunggu dari jauh ngelihat ya para pengembala itu ngambil air buat kambing-kambing mereka, buat ternak-ternak mereka. Selesai tutup lagi. 2 wanita itu cuma dapat sisa-sisanya bawa kambingnya. Ya. Dan terhormatnya wanita zaman dulu. Coba zaman sekarang. Ya. Oh, wanita sama laki-laki masuk aja udah, enggak peduli. Ya tidak? Nah, kemudian Musa ngelihat begitu langsung apa?
ngangkat batu itu, diangkat. Kemudian dikasih. Tenaganya luar biasa. Ya, tapi jangan dibilang preman, nggak enak dengernya. Ya, kuping kita kayak risih dengernya. Nabi, ya, bahasa-bahasa kita pilihlah buat Nabi, buat istri Rasul, dan seterusnya. Mensifati nama Allah juga ada aturannya. Makanya butuh belajar. Nah, ketika jatuh mati, Nabi Musa berkata, "Hadza min amali syaitan." Ini perbuatannya syaitan. Innahu aduwwun mudhillun mubin. Syaitan itu musuh, penyesat yang nyata. Qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Lihat. Kemudian Nabi Musa bilang, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku mendolimi diriku. Ampunilah aku." Maka Allah ampuni dia. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Nabi Musa demikian. Ya. Dan seterusnya nanti akan kita bahas panjang. Insyaallah akan kita lanjutkan, ya. Jadi faedah yang keberapa, ikhwan? Yang ketiga. Ya, nanti nabi-nabi yang lain kita sebutkan. Kemudian kisah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada wanita yang datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah hamil berzina, kemudian Ma'is dan kisah yang lainnya. Ini pelajaran yang sangat bagus yang bisa kita ambil, ya, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran-pelajaran di hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah memberikan kepada kita pahala yang besar. Ya, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.